Sobat petualang pecinta misteri, selamat datang kembali di Wulan Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan membawa sobat petualang ke sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah desa yang diselimuti kabut tebal di kaki Gunung Sawal, bernama Desa Karang Asri. Di desa ini, waktu seolah berhenti dan rahasia-rahasia kelam terkunci rapat di balik dinding-dinding kayu yang mulai membusuk. Secara khusus, kita akan membahas tentang sebuah rumah, bukan sembarang rumah kosong. Penduduk setempat menyebutnya Imah Kolot atau rumah tua. Sebuah rumah panggung megah bergaya kolonial tradisional yang sudah berdiri sejak tahun 1920-an. Rumah itu milik seorang wanita kaya raya tanpa pewaris bernama Nyai Gandasari. Sejak kematiannya yang misterius 50 tahun lalu, rumah itu dibiarkan merana, dikepung oleh pohon-pohon beringin tua dan semak belukar yang menjalar tinggi. Tidak ada yang berani mendekatinya saat matahari terbenam. Mengapa? Karena mereka yang nekat masuk, jikalau bisa keluar, mereka tidak akan pernah sama lagi. Kisah ini dialami langsung oleh seorang pemuda kota bernama Andi. Dia adalah seorang fotografer yang pembuat konten dokumenter yang tidak percaya pada takhayul. Sampai akhirnya kesombongannya membawanya melangkah melewati pintu depan rumah kosong tersebut. Andi memarkir mobilnya di ujung jalan aspal. Dari sana ia harus berjalan kaki sekitar 200 meter menembus jalan setapak yang ditumbuhi ilalang setinggi dada. Udara semakin dingin, bau tanah basah dan aroma bunga melati yang menyengat tiba-tiba menusuk hidungnya. Aneh, pikir Andi. Ini hutan gunung, kenapa ada bau melati sekuat ini? Dan di sanalah rumah itu berdiri, megah namun mengerikan. Arsitekturnya perpaduan Belanda dan Sunda kuno. Tiang-tiang kayunya yang besar sudah menghitam karena jamur kelembapan. Di halaman depan sebuah pohon beringin besar tumbuh condong, seolah-olah ingin memeluk atau merubuhkan atap rumah tersebut. Akar gantungnya menjuntai seperti rambut-rambut panjang yang terurai. Andi mengeluarkan kamera DSLR miliknya. Ia mulai membidik cekrek. Melalui lensa kameranya, Andi melihat sesuatu yang ganjil. Pintu depan rumah terbuat dari kayu jati tebal perlahan-lahan terbuka sendiri. Andi menurunkan kameranya, angin berhembus kencang menerbangkan daun-daun kering di sekitarnya. Pintu itu kini terbuka lebar, menggelapkan bagian dalam rumah yang tampak seperti mulut monster yang siap menelan siapapun yang masuk. "Halo, ada orang di dalam," teriak Andi. Hening, hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Rasa penasaran Andi mengalahkan akal sehatnya. Ia melangkah menaiki tangga teras yang terbuat dari batu kali. Setiap langkahnya menimbulkan suara derit yang linu di telinga. Begitu kakinya melewati batas pintu, suhu udara langsung merosot tajam. Andi bisa melihat embun keluar dari nafasnya sendiri. Suara langkah kaki bergaung di lantai kayu interior. Suara detak jam dinding kuno yang lambat. Tik, tok, tik, tok. Interior rumah itu sangat gelap. Andi menyalakan senter yang dipasang di atas kameranya. Cahaya senter membelah kegelapan, menembus debu-debu yang melayang di udara. Rumah ini seperti museum terasing. Perabotan mewah abad ke-19 masih tertata rapi, kursi-kursi bludur merah yang sudah kusam, meja marmer, dan lampu gantung kristal yang tertutup jaring laba-laba. Di dinding ruang tamu terpajang sebuah lukisan besar. Andi mengarahkan senternya ke lukisan itu.
Itu adalah lukisan seorang wanita cantik paruh baya yang mengenakan kebaya hitam bersulam benang emas. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan tusuk konde emas. Tatapan matanya sangat hidup. Kemanapun Andi bergerak, mata di dalam lukisan itu seolah terus mengawasinya. Di bagian bawah lukisan itu terlukis nama Nyai Ganda Sari. Tok, tik, tok. Andi tersentak. Ia baru menyadari sesuatu. Ada suara detak jam dinding. Tapi di mana? Di rumah kosong yang sudah ditinggalkan puluhan tahun, bagaimana mungkin ada jam yang masih berfungsi? Mengikuti sumber suara itu ke arah ruang tengah, di sana sebuah jam lemari kayu berdiri kokoh. Jarum jamnya bergerak, menunjukkan pukul 5 sore lewat 50 menit, hampir maghrib. Tiba-tiba dari arah dapur di bagian belakang rumah terdengar suara lain. Suara piring beradu samar diikuti suara wanita bersenandung lirih, seperti lagu Nina Bobo tradisional Sunda atau Cianjuran. Ayunan ambing, ayunan. Bulu kuduk Andi berdiri tegak untuk pertama kalinya. Suara senandung itu terdengar sangat sedih, namun sekaligus mengancam. Andi mematung. Akal sehatnya mulai berteriak untuk keluar dari rumah itu. Namun kakinya terasa berat, seolah terpaku ke lantai kayu. Siapa di sana? Suara Andi bergetar. Senandung itu tiba-tiba berhenti. Keheningan total kembali mencekam. Lalu terdengar suara langkah kaki yang diseret dari arah tangga menuju lantai 2. Suara azan maghrib sayup-sayup dari kejauhan teredam oleh dinding rumah. Suara azan maghrib terdengar dari desa di bawah. Suasana di dalam rumah berubah total. Cahaya temaram dari luar hilang seketika, digantikan oleh kegelapan pekat yang absolut. Senter di kamera Andi tiba-tiba berkedip-kedip dan mati. Sial, jangan sekarang. Andi memukul-mukul kameranya. Senter menyala lagi, namun cahayanya meredup, memancarkan rona kemerahan yang aneh. Ketika cahaya senter itu mengarah ke lantai, Andi melihat jejak kaki basah. Jejak kaki itu berukuran kecil seperti kaki wanita tanpa alas, berjalan dari arah tangga menuju tepat ke tempat ia berdiri. Jejak itu masih baru, airnya tampak masih berkilau terkena cahaya senter. Andi membalikkan badan, berniat lari menuju pintu keluar. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat pintu depan yang tadinya terbuka lebar, kini telah tertutup rapat. Ia berlari ke arah pintu, mencoba memutar knopnya, terkunci. Ia menggedor-gedor pintu itu dengan panik. "Kang Dadang, tolong, ada orang di luar," teriaknya histeris. Suara tawa wanita melengking yang menggema dari seluruh penjuru rumah. Andi menoleh ke belakang dengan perlahan. Di ujung ruangan di bawah temaram cahaya merah senternya, siluet seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan kebaya hitam persis seperti di dalam lukisan. Namun, wajahnya tidak secantik di lukisan. Setengah wajahnya hancur membusuk dengan ulat yang menggeliat di pori-porinya. Matanya yang sebelah kiri bolong, menyisakan cairan hitam yang mengalir di pipi. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. "Menikah, Sep," bisik wanita itu. Suaranya tidak terdengar di telinga, melainkan langsung bergema di dalam kepala Aris. Wanita itu mulai berjalan mendekat. Gerakannya aneh, patah-patah, namun sangat cepat.
Setiap kali wanita itu melangkah, lantai kayu di bawahnya mengeluarkan darah kental yang merembes dari sela-sela papan. Andi jatuh terduduk memojok di sudut pintu. Ia melempar kameranya ke arah makhluk itu. Namun kamera itu menembus tubuh si hantu dan hancur berantakan di lantai. Makhluk yang merupakan perwujudan dari Nyai Gandasari atau jin yang menyerupainya kini berada tepat di depan Andi. Bau busuk bangkai yang luar biasa menyengat membuat Andi mual dan pusing. Tangan makhluk itu yang kurus kering dengan kuku-kuku panjang kehitaman perlahan menyentuh dagu Andi. Sentuhan itu sedingin es, membuat kulit Andi mati rasa. Sudah lama tidak ada yang datang berkunjung, bisik makhluk itu lagi. Mereka di desa tidak lagi memberiku sesaji. Aku lapar, anak manis. Temani Nyai di sini, jadilah bagian dari rumah ini. Andi menangis menutup matanya rapat-rapat. Ia mulai merapalkan doa-doa sebisanya, ayat-ayat suci yang ia ingat semasa kecil. Ketika ia mulai membaca doa, makhluk itu menjerit kesakitan. Suara jeritan melengking yang memekakkan telinga. Rumah itu bergetar hebat. Lampu gantung kristal berdentang keras, berjatuhan ke lantai dan hancur berkeping-keping. Andi merasakan sebuah kekuatan tak kasat mata mencekik lehernya, mengangkat tubuhnya ke udara. Ia megap-megap mencari oksigen. Kesadarannya mulai menepis. Dalam sisa-sisa pandangannya yang mengabur, ia melihat puluhan pasang mata merah menyala muncul dari kegelapan di langit-langit rumah, menatapnya dengan lapar. Jika aku mati di sini, aku akan menjadi seperti mereka. Batin Andi dalam keputusasaan yang mendalam. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Andi menggigit jarinya sendiri hingga berdarah, lalu mengoleskan darah itu ke telapak tangannya dan menghantamkannya ke arah wajah makhluk itu sambil meneriakkan nama Tuhan. Suara nafas terengah-engah yang berat, suara kicau burung pagi hari yang tenang. Andi terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Matahari pagi menyengat wajahnya. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya tergeletak di tengah-tengah ilalang di halaman depan rumah kosong itu. Pintu rumah di hadapannya tertutup rapat, tampak seolah tidak pernah disentuh selama 1 abad. Kameranya tergeletak di sampingnya dalam keadaan hancur total. Memorinya patah menjadi 2. Andi segera bangkit dan berlari tanpa menoleh lagi ke arah mobilnya. Ia meninggalkan desa itu pagi itu juga. Namun, cerita itu tidak berhenti di situ. Andi memang berhasil keluar hidup-hidup dari rumah Nyai Gandasari. Tapi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Sejak malam jahanam itu, Andi tidak bisa lagi tidur dalam kegelapan. Setiap kali ia mematikan lampu kamarnya, ia selalu mendengar suara detak jam dinding kuno yang lambat. Tik, tok, tik, tok. Dan di sudut kamarnya yang paling gelap, ia selalu bisa melihat sepasang mata merah yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menjemput sisa jiwanya yang tertinggal di rumah kosong itu. Sebab sekali kamu masuk ke rumah Nyai Gandasari, sebagian dari jiwamu akan menjadi miliknya selamanya. Brak! Suara ensel pintu dan pintu menutup perlahan. Terima kasih telah mendengarkan kisah misteri ini dan menyaksikan YouTube channelku. Bagaimana menurut kalian?
Apakah di tempat tinggal kalian ada rumah kosong yang memiliki cerita serupa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik suka, bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, dan langganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam berikutnya. See you di next video, dan hati-hati dengan apa yang ada di balik pintu rumah kosong kalian.